Iya, akhirnya kita setelah sekian lama penantian, setelah umur aku aktor sudah menyentuh 2 tahun, kita sekarang akhirnya bertemu dengan Mbak Ruth Marini. Ini apa banget gitu ya? Oke. Nah, karena aku seneng banget ini. Oke. Ruth Marini adalah salah satu target setelah aku menonton permainanmu di Wiro Sableng, maka ini wajib banget nih diajak ke Bincang Aktor. Dan BTW ini kita udah ada di Bincang Aktor yang ke-31. Banyak banget. Setelah kemarin kita sempat ngobrol sama Bu Sito Resmi, lalu kemudian kita ngobrol sama beberapa orang-orang tua dari mulai Pak Untung, Pak Ratmo, dan Pak Fajar Suara, dan beberapa teman yang lain. Sekarang kita kedatangan tamu, Mbak Ruth Marini. Ya. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik. Kayaknya agak tegang gitu. Tegang banget. Gue tegang banget nih. Udah wawancarain apa sih? Kayak interogasi gitu. Sekedar informasi buat teman-teman ya. Mbak Ruth ini kayaknya dari kemarin agak bingung dan tegang mau diwawancara sama aku aktor. Padahal tegang, kita juga tegang ini. Wawancara Ruth Marini. Kesayangan tegang nih gitu. Apa ya ini? Gitu. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk ada di Bincang Aktor. Ya, saya juga makasih nih, thank you banget. Setelah sekian lama, Ruth Marini sudah masuk dalam daftar Bincang Aktor, tapi tidak kunjung ketemu waktu. Demi waktu kemarin sempat aku tahu Mbak Ruth di Jogja, tapi aku belum sempat menghubungi. Sudah balik ke Jakarta, terus baru kemarin beberapa hari yang lalu dikontak Mas Jamal, Ruth mau ke Jogja, kamu mau Bincang Aktor nggak? Oh boleh. Kasih nomornya. Baru kontak dan akhirnya ketika itu terjadi. peraih nominasi Supporting Talent, peraih nominasi pemeran pembantu wanita terbaik FFI 2018 ya. 2018 untuk film Wiro Sableng dengan perannya di Sintogen. Oke. Demikianlah obrolan Bincang Aktor. Kenapa saya jadi grogi juga ya ngobrol sama Mbak Ruth ini? Oke, gini Mbak. Sebelum kita mulai obrolan panjang soal bagaimana proses keaktoranmu, bagaimana kamu memilih peseni peran, kemudian bertahan di seni peran sampai sekian lama, kemudian dari teater masuk ke film, dan bagaimana kamu bisa bertahan dari dua wahana itu, dari panggung ke kamera. Sebelum kita ngobrolin itu, aku sudah sempat baca beberapa berita, dan namamu kan masuk di Wikipedia ya, jadi informasinya cukup mudah untuk tahu sedikit latar belakangmu, bagaimana kemudian kamu bisa berkecimpung di dunia seni peran. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu darimu sendiri bagaimana akhirnya kamu kemudian bisa memutuskan untuk masuk ke dunia seni peran. Mungkin bisa cerita dulu dah. Awalnya sih dari SMA ya. Aku tuh mengenal teater saat itu di sekolah, ada pertunjukan monolog. Itu oleh Teater 1 Lampung. Aku masih kelas 1 tuh, baru masuk sekolah lah. Baru masuk SMA gitu. Lalu aku melihat pertunjukan itu dan terpukau, terinspirasi. Kok bisa ya seorang manusia gitu loh, maksudnya. Saat itu aku belum tahu apa-apa, kok bisa memerankan sekian banyak karakter dalam satu waktu, tapi orangnya satu. Dulu aku berpikir kan kayak gitu. Itu keren banget menurut aku. Di SMA aku tuh dulu ekstrakurikuler teater itu bisa dibilang sangat sedikit lah yang mengikutinya gitu loh. Berbanding terbalik banget dengan ekskul yang lain gitu, misalnya basket apa segala macam. Nah, aku memutuskan untuk ikut teater di sekolah awalnya dulu itu SMA kelas 1 dengan 3 orang temanku. Setelah ikut teater di sekolah, masih nih mau mencari tahu siapa sih aktor yang kemarin main mentas di sekolah kita gitu. Terus saya dengan teman saya itu datang ke Taman Budaya Lampung mau cari tahu karena yang pentas kan teater 1. Pengen banget gitu dapat ilmu yang lebih dari mereka gitu waktu itu. Jadi kami bertiga itu datang ke Taman Budaya, di situ melihat teater 1 lagi latihan, dan mereka punya banyak
program atau event-event yang melibatkan pelajar gitu loh. Nah dari situ mereka mendirikan forum teater halaman dulu. Teater 1 itu menggagas itu diikuti oleh seluruh siswa se-Bandar Lampung. Boleh ikut itu. Nah, kami memutuskan untuk masuk di situ. Masuk awalnya dulu forum teater halaman. Dari situ kita mengenal teater 1, saya sendiri langsung mengenal Mas Iswadi, Cek Imas gitu kan. Dulu ada juga Kak Jusmar. Dari situ, dari forum teater itu kami akhirnya masuk teater 1 Lampung. Nah, ada sejak itulah sampai 16 tahun saya tetap berada di teater 1 Lampung. Hingga pada akhirnya saya harus hijrah ke Jakarta dan saya tidak lagi berproses di sana. Oke. Waktunya kan panjang sekali ya. Dan Panjang. tahun berapa kamu gabung di Teater 1? 99. 99 kamu gabung di Teater 1. Jadi setelah menonton orang monolog itu, kemudian kamu dalam tanda kutip jatuh cinta pada pandangan pertama pada seni peran, kemudian mencari di mana gue bisa belajar nih seni peran nih, sampai akhirnya kemudian ketemu Teater 1 Lampung dan ikut sampai untuk Teater 1 Lampung 16 tahun. 16 tahun sendiri. Dan untuk seni peran sampai sekarang. Sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, kamu kan tidak berkuliah di institusi yang kesenian. Yes. Yang bicara soal keaktoran secara metodologi, teori dan segala macam gitu. Tapi kamu justru kuliah kalau tidak salah di hukum ya? Enggak, biologi. Oh, di biologi malah, di MIPA. Iya. Di MIPA, dan itu kan berjauhan nih dari Jauh apa yang kamu cintai, kemudian kamu berkuliah di tempat yang jauh banget dari apa yang kamu cintai. Apa yang bisa membuatmu bertahan sampai sekarang untuk terus ada di seni peran? Sementara kita tahu bahwa ya kita tidak usah pungkiri lah bahwa hidup di teater itu adalah hidup yang luar biasa. Bisa dipastikan tidak akan kaya. Bisa dipastikan lebih banyak melaratnya. Kenapa kamu bisa bertahan sampai selama ini di seni peran? Apa yang membuat bisa bertahan itu? Ketika saya pertama kali terjun ke situ kan saya jatuh cinta terhadap itu. Tentu saja ketika kita mencintai kan banyak halangan. Ada juga yaitu terbentur kejenuhan, terbentur masalah, terbentur apapun itu, misalnya tidak didukung oleh orang tua. Siapa sih yang ingin orang tua yang ingin anaknya menjadi aktor teater gitu loh, misalnya mau jadi apa, yang jelas itu adalah PNS misalnya seperti itu. Nah, tapi karena kecintaan itulah ya entah mengapa saya tidak punya alasan yang terang dan jelas mengapa saya tetap bertahan. Tetapi dia selalu memiliki pukauan terhadap diri saya. Justru karena misterinya yang tidak pernah bisa saya katakan dengan jelas sampai saat ini, maka itu tetap saya jalani. Jadi kalau tujuannya jelas itu adalah, kalau ikut teater itu tujuannya adalah A, adalah B, adalah C, maka mungkin ketika saya mendapat itu semua, saya selesai dong. Nah, tapi karena dia masih menyimpan misteri bagi saya, ada pukauan, ada apa ya, ada pesona di dalamnya yang sampai sekarang saya memang seperti udah seperti kebutuhan aja, bahwa saya memang suka gitu. Kalau jenuh itu tuh udah pasti dalam prosesnya 16 tahun tidak mungkin tidak ada jenuh, tidak mungkin ada tidak bolos latihan, tidak mungkin ada maksudnya rajin banget terus itu juga enggak. Tetapi saya tetap bertahan. Dan itu yang membuat akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Yang misalnya kemudian aku sederhanakan bahasanya, entah bahasa aku akan lebih sederhana atau enggak ya, tapi seperti orang yang mencintai sesuatu tapi tidak berusaha menjawab apa alasan dari cinta itu sendiri. Karena takut bahwa ketika alasan itu terjawab, maka kemudian jadi tidak ada alasan untuk tetap bertahan dalam. Iya, karena dia akan terus ternegasi kan. Maksudnya bukan berarti ini abstrak juga. Saya punya tujuan yang jelas gitu loh. Dia ada, tetapi bukan dengan terang dan jelas tujuannya apa bisa saya katakan gitu loh. Tetap dia menurut saya, dia mengembalikan diri saya itu kepada fitrahnya sih. Ketika saya terus belajar, ketika saya terus menempa diri, ketika saya terus berempati, karena itu kan melalui karakter-karakter itu saya yang mungkin corat marut hidup
rombeng hidup segala macam ini kemudian menemukan fitrahnya, cara saya untuk menyeimbangkan diri saya dari segala macam yang ada di luar sana gitu loh, seperti jeda, seperti ibadah gitu loh. Ya, saya mau sunyi dengan saya bermain atau di seni peran gitu. Berarti apakah itu artinya secara tidak langsung seni peran menyeimbangkan kehidupanmu? Iya, Banget. banget. Dia kalau dikatakan sekarang, kalau dulu kan masih bolos latihan misalnya, tapi kalau sekarang ketika itu dicabut, aku tidak berlatih atau tidak ada apa, itu seperti sudah kehilangan sesuatu kan pasti jadinya, karena dia sudah habit gitu kan. Nah, tinggal bagaimana yang banyak dipelajari itu adalah saya seperti yang tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa hidup dari teater. Kita mungkin tidak bisa menjadi kaya dari teater, tetapi ketika saya menjalani, kata siapa itu tidak bisa. Bagaimana saya terus berupaya mencari atau mencari jalan bahwa saya bisa hidup dari itu. Saya akan membuat dia menjadi, bukan itu heroik banget sih emang, tetapi menurut saya aja pokoknya saya harus bisa menghasilkan dari teater, karena teater itu selain saya cintai yang abstrak itu, dia profesi saya juga, dia juga harus real gitu loh, karena dia kan bukan bukan hal yang mudah diterima oleh siapapun, termasuk keluarga saya dulu. Saya harus membuktikan bahwa ada yang dicapai dari ini, apapun itu gitu, karena nggak boleh saya tidak sama sekali tidak diizinkan untuk berteater. Apakah itu tujuan membuat teater jadi bisa menghidupimu kemudian yang kamu bilang tadi? Kalau tujuan banget sih enggak, maksudnya itu lebih kepada apa ya, lebih kepada harapan aja sih. Saya berharap suatu saat ini bisa, tapi saya sungguh-sungguh melakukannya agar itu bisa gitu loh, gimana sih. Bukan masalah besar atau kecilnya ya, tetapi bagaimana dia itu mampu memberikan hal yang real gitu loh. Bukan abstrak saja, bukan kepuasan saya saja, puasan batin apa gitu kan. Bukan hanya semata itu, minimal saya bisa membiayai latihan saya sendiri. Bagaimana? Oh, ini harus begini. Bagaimana saya juga ikut memanage, memberikan manajemen di situ gitu loh, belajar manajemen yang baik di teater satu kan diajari itu juga, tetapi bagaimana kita juga memanage diri sendiri, bahwa ketika kita berada di sebuah komunitas, kita juga sebagai individu juga hidup gitu loh. Kita tidak bergantung terhadap itu.